Jumpa lagi Ken bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. MBG Bung Firdaus ini wacana sebenarnya wacana baik ya, tapi secara teknikal, secara meritokrasi dia tidak pernah dibuat sebuah pilot project sehingga ketika masuk di ruang real masyarakat dia terbata-bata ada masalah korupsi, masalah tidak dibayar, masalah kualitas makanan dan sebagainya. Dan inilah tantangan-tantangan detail ya, tantangan detail di pemerintahan Prabowo. Jadi kita nggak hanya bisa bicara makro, kita harus juga berusaha merealisasikannya dalam bentuk detail, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Kalau kita lihat perkembangan salah satu program andalan Presiden Prabowo, makan bergizi gratis untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama anak-anak usia sekolah, ibu hamil ataupun ibu menyusui gitu dalam rangka meningkatkan ketahanan gizi ataupun juga mencegah stunting dan memberikan kekuatan untuk sumber daya manusia. Ini merupakan ide besar yang baik begitu. Dan itu diwujudkan dalam rencana membangun program makan bergizi gratis. Tetapi karena kita lihat, dan sepertinya kalau kita ingat misalnya, kita pernah memberikan catatan ini 3 bulan atau beberapa bulan yang lalu, Bu Meldi, misalnya terkait proyek MBG ini, gitu ya, ada persoalan-persoalan mendasar yang disiapkan di dalam pelaksanaannya. Dan terbukti pada saat ini hingga akhir April 2025, begitu ya, sudah berjalan 1 kuartal lebih proyek MBG, dan ternyata satu persatu persoalan itu mulai muncul, Bu Meldi. Mulai dari misalnya kasus keracunan makanan MBG yang tidak berkualitas, begitu ya, atau tidak sehat, tidak higienis, gitu ya, dan menurut catatan saya paling tidak sudah ada 6 lokasi keracunan makan bergizi gratis. Mulai dari yang di Pulau Jawa termasuk sampai di Sulawesi begitu ya. Dan ini juga sudah ada ratusan siswa anak sekolah yang keracunan begitu. Kemudian yang kedua juga kalau kita lihat ternyata dalam tata laksananya kita melihat ada beberapa baik itu rekanan atau yayasan yang ternyata memiliki tata kelola yang buruk misalnya. Mulai dari pertanggungjawaban apa yang dilakukan, kemudian mekanisme pembayaran begitu ya, ada juga rekanan dapur yang belum dibayar dan menjadi gugatan hukum di antara mereka gitu ya. Bahkan yang paling besar misalnya dugaan keterlibatan kronisme ataupun juga para relawan atau pendukung kekuasaan dalam hal ini pendukung Presiden Prabowo terlibat dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Terlepas apakah mereka memiliki kompetensi atau kemampuan gitu ya, atau kapasitas dalam menyelenggarakan program makan bergizi gratis sesuai dengan standar dan kaidah yang ditetapkan begitu. Dan yang paling penting adalah kalau kita lihat Bung Meldi, hingga saat ini pemerintah mengalokasikan yang di awalnya dikatakan untuk 2025 itu sekitar 71 triliun untuk makan bergizi gratis dan mungkin dinaikkan menjadi 171 triliun begitu ya. Termasuk juga untuk melakukan semacam penyiapan sarana prasarana pada BGN, Badan Gizi Nasional yang nilainya puluhan triliun Bung Meldi. Termasuk pelatihan-pelatihan untuk sarjana penggerak desaan atau pertanian, sana SPPI begitu. Kemudian juga membangun utilitas sarana teknologi dan segala macam begitu. Nah, pertanyaan kita dari persoalan-persoalan yang muncul dalam pengelolaan makan bergizi gratis begitu dengan segala persoalannya, apakah pemerintah akan melakukan perbaikan atau pembenahan ataupun juga akan terjadi penumpukan-penumpukan kesalahan sehingga program ini bukanlah menjadi perbaikan gizi tapi mungkin menjadi bancaan nasional tanda kutip dan malah tidak menimbulkan ketahanan gizi atau ketahanan untuk sumber daya manusia Indonesia, Bung. Ini persoalan ini, kalau kita lihat di belahan dunia, Bung Firdaus, bahwa persoalan makanan atau makanan gizi bergratis yang ada di sekolah-sekolah ini dikelola oleh komite-komite sekolah ya di berbagai negara, dan itu sudah berjalan dengan baik gitu ya, bukan ditenderkan atau ada outsourcing di situ sebenarnya. Ini juga catatan-catatan penting bagi pelaksanaan MBG ini oleh Prabowo. Dan kita juga melihat bahwa gerak ekonomi sebenarnya, walaupun ini terlihat masih pelan gitu ya. Kalau ada persoalan detail seperti ini, tidak dibayar segala macam, korupsi segala macam, ini juga akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di makan gizi gratis ini gitu. Dan kita juga mendorong ya bagi eh, masuknya tentara Bung Pras ya, masuknya TNI dalam program ini juga akan memberikan sebuah format program yang tidak genuine Bung Firdaus ya. Ada kepentingan-kepentingan lain di program tersebut sehingga semuanya harus kita kembalikan ke komite sekolah atau ke masyarakat sipil atau masyarakat masyarakat di sekolah yang bisa mengelola itu secara gotong royong Bung Firdaus. Iya, betul. Dan kalau kita lihat salah satu yang menjadi persoalan adalah bagaimana kelemahan atau ketidaksiapan di dalam sisi di lapangan atau pelaksanaan Bu Meldi.
Dan kalau kita lihat di dalam sisi misalnya di lapangan saja, bahkan Pulau Jawa, Cianjur, atau daerah yang lain di Jawa Timur begitu ya, atau sekolah-sekolah yang notabene berada pada perkotaan begitu. Tetapi dalam pesannya mereka tidak semuanya siap, entah karena tidak memiliki dapur, tidak memiliki sarana prasarana begitu ya. Kemudian aspek logistik, penyimpanan makanan, kemudian apa namanya mekanisme gizi dan seterusnya. Dan memang yang menurut saya yang bisa dilihat adalah pertama kita harus menyiapkan dari sisi bagaimana logistik atau penyelenggaranya gitu, dan tidak mungkin memaksakan pada semua membentuk gitu. Tetapi karena sekali lagi memang sudah dilakukan dalam bentuk MBG, kemudian ada dapur gitu, akhirnya pemerintah mendeploy tentara, mendeploy polisi, membuat dapur umum begitu ya. Dan kalau kita lihat ada perbedaan konteks dan apa namanya, dan langgam dalam hal ini, sehingga akhirnya persoalan itu bukan lagi menjadi sebuah makan bergizi gratis yang sifatnya menjadi nasional dan program terstruktur, tetapi lebih sekedar pendekatan dalam kebencanaan. Saya merasakan seperti pendekatan dapur umum ketika ada bencana oleh TNI atau polisi begitu ya. Dan kemudian terlepas dari itu misalnya kita tidak menjalankan kaedah-kaedah yang baik begitu. Kemudian yang berikutnya juga dalam sisi tata laksana tata kelolanya. Kita tidak melihat sampai sekarang bagaimana pelaporan daerah mana saja yang sudah ada EBG-nya, kemudian berapa anggaran yang sudah diserap begitu ya. Kemudian apa saja pembayarannya begitu. Yang muncul adalah satu dua yayasan mengeluh misalnya atau mitra belum mendapat bayaran, atau dikatakan tadinya misalnya satu menit itu harganya 15.000 tetapi dibayar 10.000 begitu ya. Dan kalau begitu kira-kira berapa anggarannya? Apakah betul per anak itu 10.000 rupiah atau 15.000, karena juga harus ada ongkos atau misalnya biaya untuk mitra ataupun juga dapur begitu ya, kemudian investasi dalam BGN misalnya, atau jangan-jangan malah menjadi 20.000 per anak per sekali makan begitu. Jadi sisi akuntabilitasnya kita belum lihat. Di BGN, di websitenya, ataupun di Kementerian Keuangan, itu tidak ada datanya. Dan kalau seperti ini tertutup begitu ya, maka bisa jadi kekhawatiran kita, itu akan menjadi persoalan yang semakin blunder dan makin merugikan program yang tadinya merupakan niat baik dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Jadi mau tidak mau saya pikir harus ada semacam pemberhentian dahulu, dievaluasi dasar Bung Meldi begitu ya, kita lihat begitu ya. Karena banyak organisasi juga mensarankan ada semacam pemberhentian atau evaluasi mendasar terhadap BG dan tidak dilakukan buru-buru begitu. Dan saya pikir ini momentum yang baik sebelum terlanjur hanya sekedar formalitas, tapi substansinya tidak terkejar gitu. Pada akhirnya kita malah membuang-buang keuangan negara yang ratusan triliun, tetapi tidak mendapatkan target output yang optimal, Bung Eli. MBK ini adalah sebuah program unggulan dan kalau dia detailnya benar, Bung Firdaus, pelaksanaannya benar gitu, dia akan menjadi sebuah proyek yang bisa mendorong Prabowo pada periode kedua Bung Firdaus untuk dipilih lagi jadi presiden. Karena program ini kalau dia sukses di bawah, dia akan dirasakan betul oleh masyarakat Bung Firdaus. Dan ini kalau Prabowo betul-betul memperhatikannya dengan baik, dengan seksama Bung Firdaus, menjalankannya dengan kehati-hatian, dan dia tegas dalam hal-hal yang korupsi dan sebagainya, saya kira nih MBG akan menjadi batu besar untuk loncatan Prabowo maju di 2029, Bung Firdaus. Iya, betul. Kalau itu dengan skenario berjalan secara optimal dan benar. Tapi dalam konteks Indonesia agak sulit secara keseluruhan bisa berjalan. Makanya dari awal misalnya kita coba melihat, saya malah melihat misalnya, mungkin untuk beberapa daerah bisa diterapkan semacam makan bergizi gratis, gitu. Tetapi di daerah yang lain yang sulit dari sisi prasarana, pengawasan, dan segala macam, itu kita bisa berikan semacam subsidi pangan, Bung Meldi. Karena yang dikejar adalah gizinya. Artinya apa? Setiap bulan misalnya keluarga yang punya anak sekolah, kalau misalnya 300.000 per bulan misalnya, maka dia mendapat jatah daging ayam, daging ikan, daging sapi segala macam, termasuk telur misalnya, yang bisa ditebus gratis atau murah begitu. Biarkan ibunya memasak di rumah, sama, mungkin jauh lebih higienis, lebih sehat begitu, lebih terjamin dibandingkan diserahkan kepada outsourcing kelompok tertentu atau ormas tertentu yang tidak punya kapasitas itu begitu. Jadi memang sekali lagi melakukan evaluasi secara menyeluruh begitu. Kemudian yang kedua melihat kira-kira bagaimana penerapan akuntabilitasnya. Jadi saya pikir ya Presiden Prabowo kalau sebelum nanti semakin jauh misalnya lebih baik dicoba dilakukan evaluasi begitu ya. Yang penting dikejar adalah substansinya, bukan hanya sekedar formalitas proyeknya. Dan saya pikir Presiden Prabowo punya pandangan-pandangan luas termasuk nanti mempertimbangkan ini sebagai efek di dalam misalnya termin kedua. Dan sekali lagi yang jadi pertimbangan adalah kepentingan publik, bukan hanya kepentingan kekuasaan atau kelompok relawan atau koronisme, Bung Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.